Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazri Kudar Fadila dari kelas KIP 2 Sukabumi, TNK Angkatan 57 dengan NIM J1309201026. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan bagaimana cara tali temali pada pelajaran budidaya sapi pedaging. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum kita masuk kepada tahapan-tahapan dalam menalikan tali temali simpul, setiap tali ini seperti yang saya pegang ini, dia itu terdiri dari 4 bagian, dari 4 tali yang digabungkan seperti ini. Nah, sering kali terjadi rawan kalau di titik ini di ujung itu terjadi lepas dan terpisah si 4 ini tuh. Nah, untuk mencegah itu terjadi, biasanya kita menggunakan simpul yang namanya adalah simpul ujung tali atau menalikan si ujung tali ini. Nah, untuk menalikan ujung tali ini biasanya bisa digunakan tali dari yang warna putih, itu yang untuk bangunan. Biasanya tukang bangunan menggunakan tali itu, atau bisa juga kita beli tali putih yang ada di fotokopian. Nah, untuk kesempatan kali ini karena saya tidak ada tali yang seperti itu jadi saya menggunakan tali sepatu hanya untuk sebagai contoh praktek saja. Nah, jadi ini tali yang akan kita lilitkan di sini, dan ini tali tambang yang ceritanya ujungnya akan kita talikan. Nah, langsung saja. Pertama-tama kita ukur sebesar ini, sekitar segini. Nah, untuk sekitar ujungnya sekitar segini tuh kita ukur menggunakan ini. Nah, seperti ini. Lalu kita lipat. Nah, sehingga si panjang ini tuh menjadi 2 kali lipat dari panjang ini. Setelah itu, setelah 2 kali lipat dari panjang ini, kita seperti ini kan. Nah, kita balik sehingga si ujungnya menghadap ke atas seperti ini. Setelah itu, kita sandingkan seperti ini. Nih. Nah, kita sandingkan seperti ini. Seperti ini ya. Lalu kita mulai lilitkan. Jangan lupa untuk ujung ini kita lebihkan sedikit, sehingga pelilitannya kita mulai sedikit agak di bawahnya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Karena ini akan berguna nanti. Nah, kemudian setelah dililit seperti ini, nah, ingat ya, untuk proses pelilitan ini tidak boleh bertumpuk, harus berhimpit seperti ini. Nah, setelah berhimpit seperti ini, sisakanlah sedikit bagian bulat ini di sini, lalu kita masukkan ini ke bagian ini. Nah, kita masukkan, kemudian tarik bagian atas ini. Oke, kita tarik seperti ini. Nah, sehingga masuk. Dan ingat, untuk bagian ini yang kita tarik tidak boleh sampai ke atas sana ya, hanya boleh sampai tengah-tengahnya saja. Nah, kita tarik. Nah, setelah sampai tengah-tengah seperti ini, ada sisa. Ini bisa kita gunting. Ini karena kelebihan, bisa kita gunting atau bisa kita tali mati ke sini. Nah, tali mati di sini untuk supaya lebih kuat. Nah, kurang lebih seperti inilah. Jadi kita tali mati dengan kuat. Karena ini talinya akan digunakan lagi, jadi saya tidak tali mati dengan sangat kuat. Bisa kita tali mati, kita bisa gunting. Tapi lebih dianjurkan untuk menggunakan benang-benang seperti benang untuk bangunan. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, kita langsung kepada simpul yang pertama yang akan saya praktekkan, yaitu simpul bowline. Sebelumnya kita membutuhkan, yaitu yang pertama adalah talinya. Untuk tali ini, pertama-tama kita harus menentukan di mana posisi sapi. Jika posisi sapinya ada di sebelah kanan kita, maka tali ini bisa kita seperti ini. Jika sapinya ada di sebelah kiri saya, maka bisa seperti ini. Oke.
selanjutnya adalah kita mengukur diameter sapi. Kita bayangkan sebelah sini ada sapi, kita ukur diameternya bahwa semisal sebulatan ini diameter lehernya ya, misal sebesar inilah kira-kira ya. Lalu setelah kita itu, kita pegang bagian ininya seperti ini. Setelah itu kita lipat atau kita bulatkan seperti ini. Jadi si bagian tali ini, tali yang ini, nah, harus menghadap kita. Apabila tali ini menghadap ke sini, maka simpulnya tidak akan jadi. Nah, setelah menghadap seperti ini, kita hadapkan ke depan talinya seperti ini. Nah, setelah itu kita masukkan. Setelah ini ada sapi, kita masukkan. Setelah kita masukkan, kita tarik, lalu kita masukkan ke atas sini. Nah, setelah itu, setelah kita masukkan ke atas, kita tarik sebentar. Nah seperti ini. Lalu ini kita ke bawahkan seperti ini. Kita ke bawahkan seperti ini. Kita silang dari posisi tali yang ini, asalnya sebelah kanan saya, kita silangkan ke bawah menjadi ke sebelah kiri. Nah, lalu setelah itu tali ini kita masukkan ke bolong yang sudah kita, atau lingkaran yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah itu kita bisa pegang ini dan tarik. Simpulnya akan membentuk angka 8 seperti ini. Ini sangat kuat. Tuh. Jadi apabila sapi memberontak, ini tidak akan lepas. Oke, itu untuk tali simpul yang pertama atau bowline. Oke, baik, kita berlanjut kepada simpul yang kedua, yaitu simpul pangkal. Nah, simpul pangkal ini terbagi menjadi dua. Ada simpul pangkal untuk patok dan simpul pangkal untuk pohon. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan memperagakan cara membuat simpul untuk pangkal pada patok. Nah, pertama-tama yang kita butuhkan adalah tali seperti ini. Untuk memudahkan pekerjaan kita, tali disimpan di sini. Lalu yang pertama adalah kita membuat cincin terlebih dahulu. Sama seperti yang sebelumnya, cincin dibuat menghadap kepada pembuat. Si ininya, yang ini dibuat menghadap ke pembuat. Nah, di sini kita membutuhkan 2 cincin. Nah, cincin satu lagi sama kita buat dengan hal serupa. Kemudian dengan cara yang sama, kemudian cincin yang ini kita letakkan di belakang cincin ini. Jadi bukan dilipat ya, tapi diletakkan seperti ini. Nah, setelah seperti ini, nah diletakkan tadi kita buat 2 cincin, diletakkan ke belakangnya seperti ini. Sebentar. Cincin. Nah, kita letakkan, kemudian kita masukkan kepada pangkalnya. Nah, kemudian kita tarik. Nah, kemudian jadilah seperti ini. Cukup mudah kan? Nah, untuk memastikan agar ini kuat, sebetulnya ini sudah kuat. Untuk memastikan agar lebih kuat, bisa kita talikan seperti ini. Nah, hanya untuk memastikan saja agar lebih kuat. Sudah selesai. Oke, baik, yang selanjutnya kita akan membuat simpul pangkal apabila diikatkan kepada pohon. Nah, hampir sama seperti tadi, perbedaannya adalah untuk tadi kita membuat dulu di luar baru dimasukkan. Saat ini kita langsung membuat di tiangnya. Ibaratkan ini adalah pohon, kita membuat silangan seperti ini. Di sini kita bisa membuat dari tali yang pendek bisa ke bawah, dari tali yang panjang, atau bisa ke atas. Nah, untuk yang membedakannya adalah tahap selanjutnya. Nah, kalau kita bikin pada saat yang pertama ke atas, si tali pendeknya ke atas, maka pada tahap selanjutnya kita harus melingkarkan ke bawah seperti ini, ke bawah. Nah, apabila tali yang pendek ini kita lingkarkan ke bawah, kita ikat seperti ini, nah kita silangkan seperti ini ke bawah, maka tahap selanjutnya adalah kita harus membuatnya ke atas seperti ini. Nah, untuk perbaikannya seperti itu saja. Nah, untuk pada kesempatan kali ini saya akan membuat yang si tali ininya ke bawah terlebih dahulu. Nah, pertama-tama kita membuat seperti ini, kita silangkan ini ke bawah.
bawah. Selanjutnya adalah kita putarkan ke sini, dan setelah itu tali yang ini kita selipkan di sini di antara dua tali yang tadi. Kita masukkan ke sini seperti ini. Nah, kita masukkan. Setelah itu baru kita tarik seperti ini. Nah, jadinya nanti seperti ini. Tali ini sangat kuat. Hampir sama seperti tali yang tadi. Oke. Nah, untuk menguatkannya lagi kita bisa menariknya seperti ini. Nah, untuk menguatkannya. Nah, ini untuk tali yang terakhir, simpul pangkal apabila ditalikan kepada pohon. Mungkin sekian praktek yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.